Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan kita di channel yang sedang OTW berkembang ini. Mohon doa dan dukungannya dengan cara share ke teman-teman kamu dan subscribe channel Biba Pradika di bawah ini. Thank you. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan tentang fakta ledakan di Libanon kemarin hingga pengunduran diri Perdana Menteri Libanon akibat ledakan di Beirut. Tuntaskan rasa penasaranmu dan mari kita simak videonya. Libanon adalah negara dengan topografi daerahnya yang berbukit-bukit dengan pantai memanjang menyusuri Laut Mediterania sejauh 210 km dari arah utara yang berbatasan dengan Suriah hingga ke selatan yang berbatasan dengan Israel. Luas wilayah seluruhnya 10.452 km persegi dengan total penduduk 4 juta jiwa ditambah warga asing lainnya yang kurang lebih 1,5 juta jiwa. Memiliki 4 musim, musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Di beberapa wilayah pegunungan terdapat salju dan di musim dingin suhu bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Negara Libanon terbagi atas 6 provinsi, Beirut sebagai ibu kota, Mount Lebanon, North Lebanon, South Lebanon, Nabatiyeh, dan Bekaa. Dari segi agama, warga Libanon menganut beberapa agama seperti Islam, Sunni, Syiah, dan Druze, agama Kristen, Maronit, Katolik Roma, Katolik Ortodok, dan Protestan. Libanon berduka. Ledakan besar terjadi di kota Beirut, Libanon pada hari Selasa lalu, tanggal 4 Agustus pada pukul 6:10 sore waktu Libanon. Dan jumlah korban meninggal dunia akibat ledakan itu sekitar 220 orang per tanggal 10 Agustus, sebagaimana dikatakan oleh Gubernur Beirut yaitu Marwan Abaud. Pak Marwan juga mengatakan puluhan orang sejauh ini masih hilang. Banyak di antara mereka adalah pekerja asing dan pengemudi truk. Para pejabat negara pun mengatakan jumlah korban diperkirakan akan meningkat karena petugas masih menyelamatkan orang-orang yang tertimbun puing-puing bangunan. Terjadi 2 ledakan yang hanya berselang beberapa menit antara ledakan pertama dengan ledakan yang berikutnya. Ledakan berasal dari 2.750 ton amonium nitrat yang disita karena bahan tersebut sangat mudah meledak, kemudian disimpan oleh pihak berwenang di gudang pelabuhan sejak bertahun-tahun lalu. Kantor Berita Nasional juga melaporkan bahwa sumber ledakan diyakini adalah kebakaran besar di sebuah gudang. Setelah ledakan, beberapa penduduk sempat juga melaporkan ada awan berwarna orange yang menggantung di atas kota. Akibat ledakan ribuan amonium nitrat itu, udara di kota Beirut pun dilaporkan tercemar di nitrogen oksida sebagai dampak dari ledakan amonium nitrat. Amonium nitrat adalah senyawa kimia yang berwujud kristal putih dan dapat larut dengan air. Namun, senyawa kimia ini dapat membahayakan jika terkena api atau minyak karena bisa terbakar. Amonium nitrat dari zat padat bisa meledak menjadi gas di nitrogen oksida dan uap air. Kasus amonium nitrat bukan kali pertama terjadi. Beberapa kasus ledakan di beberapa negara juga menggunakan amonium nitrat. Ledakan yang terjadi pada tanggal 16 April 1947 di dermaga yang berada di Texas City, Amerika Serikat. Ledakan terjadi akibat 2.300 ton pupuk. Hal ini karena rokok yang dinyalakan buruh di pelabuhan. Akibatnya setidaknya ada 581 orang tewas dan 3.500 orang lainnya luka-luka. Dan di tahun 2002, bom Bali yang menewaskan 202 orang juga menggunakan amonium nitrat sebagai bahan peledaknya. Ledakan ribuan ton amonium nitrat itu menyisakan sebuah ancaman bagi kesehatan penduduk di Beirut. Ledakan itu telah menghasilkan gas nitrogen oksida dalam jumlah yang sangat besar. Gas ini merupakan salah satu polutan pencemar udara, terutama di perkotaan, yang bisa mengiritasi sistem pernafasan.
Peningkatan kadar dalam jumlah yang sangat besar seperti yang terjadi di Beirut sangat membahayakan bagi orang yang memiliki masalah sistem pernapasan. Di videonya dapat kita lihat dalam ledakan pertama tanpa asap putih pekat melambung tinggi di kawasan pelabuhan. Selanjutnya, ledakan kedua terlihat mengeluarkan asap berwarna orange membumbung ke langit. Tragedi ledakan itu menambah tekanan pada Libanon yang sedang berada pada masa sulitnya akibat wabah virus corona dan juga krisis ekonomi yang sudah berlangsung cukup lama. Akibat kekacauan ekonomi, puluhan ribu orang di negara itu telah berada dalam kemiskinan. Kekacauan itu juga telah memicu lahirnya protes anti pemerintah yang besar. Keadaan Libanon sekarang. Dampak dari ledakan itu, kaca dan puing-puing dari apartemen yang rusak menggunung dan berserakan hingga ke jalan-jalan. Ledakan yang terjadi di pelabuhan juga meninggalkan kawah sedalam 43 meter, berdiameter sekitar 124 meter. Lebar kawah itu melebihi panjang lapangan sepak bola. Sebagaimana diketahui, sebelum wabah corona dan ledakan terjadi, Libanon telah terhimpit masalah ekonomi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana utang negara merupakan yang tertinggi ketiga di dunia. Selain itu, angka pengangguran negara ini juga tinggi, mencapai 25% dan hampir sepertiga penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Hal itu juga diperparah skema hutang yang dijalankan oleh Bank Sentral Negara, di mana Bank Sentral telah meminjam dari bank komersial dengan suku bunga di atas pasar untuk membayar kembali utangnya dan mempertahankan nilai tukar tetap dengan dolar Amerika Serikat. Itu bukan akhir kekacauan. Semua masalah itu diperparah oleh kegagalan pemerintah dalam menyediakan pelayanan dasar untuk warganya, di mana warga harus berurusan dengan pemadaman listrik setiap hari, kekurangan air minum yang layak, memiliki layanan kesehatan publik yang terbatas, dan sejumlah koneksi internetnya merupakan yang terburuk di dunia. Semua kekacauan itu membuat demo besar terjadi. Banyak yang menyalahkan elit penguasa yang telah mendominasi politik selama bertahun-tahun. Warga juga menuduh para pemimpin memikirkan kekayaan mereka sendiri di saat gagal melakukan reformasi besar-besaran yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah negara. Belum selesai masalah itu, negara dilanda kebakaran hutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Pegunungan Barat. Kejadian itu menguak fakta bahwa dana dan kelengkapan layanan pemadam kebakaran di Libanon sangat minim. Puluhan ribu orang Libanon turun ke jalan menyebabkan Perdana Menteri Saad Hariri dan pemerintah persatuannya saat itu mengundurkan diri. Setelahnya, demo terus berlanjut hingga melintasi garis sektarian dan membuat negara itu benar-benar terhenti. Tak lama setelah itu, Perdana Menteri Hassan Diab yang baru diangkat mengumumkan bahwa Libanon akan gagal membayar utang luar negerinya untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pada saat itu, Diab mengatakan cadangan mata uang asing negara telah mencapai tingkat krisis dan berbahaya, dan dana yang tersisa harus digunakan untuk membayar impor yang penting. Kemudian, wabah COVID-19 menyerang dan terjadi lockdown pada pertengahan Maret untuk menghentikan penyebarannya. Hal itu membuat krisis ekonomi semakin parah dan mengekspos buruknya sistem kesejahteraan sosial Libanon. Selain itu, banyak PHK juga terjadi dan sejumlah pegawai bekerja tanpa gaji. Kenaikan barang-barang juga terjadi, membuat banyak keluarga tidak mampu membeli kebutuhan pokok. Demi mengurangi masalah itu, pemerintah akhirnya menyetujui rencana pemulihan yang diharapkan dapat mengakhiri krisis ekonomi dan mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional atau IMF untuk paket bailout senilai 10 miliar USD. Sayangnya, keadaan terus memburuk hingga Perdana Menteri Hassan Diab memperingatkan bahwa Libanon beresiko mengalami krisis pangan besar. Banyak orang Libanon telah berhenti membeli daging, buah-buahan, dan sayuran dan mungkin akan merasa sulit walau hanya membeli roti. Dan pada akhirnya, Perdana Menteri Libanon Hassan Diab telah mengumumkan bahwa
segenap anggota kabinet mengundurkan diri di saat negara mengalami apa yang ia sebut sebagai malapetaka besar dan keruntuhan ekonomi serta sosial. Pengunduran diri itu merupakan jawaban atas desakan publik pasca ledakan hebat di pelabuhan Beirut. Hassan Diab dilantik sebagai Perdana Menteri Lebanon pada Desember 2019 lalu, dan dia adalah Perdana Menteri Lebanon kedua yang mengundurkan diri dalam 10 bulan terakhir. Jajaran kabinetnya yang dibentuk pada Januari 2020 untuk mengatasi krisis ekonomi yang semakin parah dipukul telak oleh ledakan di Beirut. Keputusan itu diumumkan pada hari Senin malam waktu setempat, di tengah kemarahan rakyat yang memuncak atas ledakan di ibu kota Lebanon yaitu Beirut. Menteri-menteri mundur. Menteri Luar Negeri Lebanon Nasib Hiti mundur karena krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda. Menteri Informasi Lebanon Manal Abdel Samad mengundurkan diri pasca ledakan dahsyat di Beirut. Menteri Lingkungan Damianus Katar juga mundur tak lama setelah Menteri Informasi meletakkan jabatannya. Menteri Kehakiman Lebanon, Mary Cloud Najem, mundur pada hari Senin 10 Agustus dan menjadi menteri ketiga di Lebanon yang lengser usai ledakan di Beirut. Setelah pengunduran dirinya, kabinet Diab dijadwalkan rapat hari itu juga, di tengah laporan banyaknya menteri yang berniat mundur. Menteri Keuangan Lebanon Ghazi Wazni mengumumkan pengunduran dirinya sesaat sebelum Perdana Menteri Hassan Diab mundur. Demonstrasi pecah. Banyak warga Lebanon meluapkan kemarahan mereka kepada elit politik yang mereka anggap korup, lalai, dan salah urus, dan menyalahkan pemerintah karena mengizinkan bahan peledak dalam jumlah besar disimpan di pelabuhan Beirut. Semoga permasalahan ini segera terselesaikan dan teratasi dengan damai ya. Semangat warga Lebanon! Jika kamu punya versi lain dari kisah ini, kamu bisa share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Wiba Pradika, serta share ke teman-teman kamu agar mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.